Kisah cerita yang memberikan motivasi dan menjadi sebuah inspirasi serta inovatif. Hadir berbeda dengan membahas activity dan lifestyle mahasiswa. Inilah cerita dunia mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat cerita dunia mahasiswa. Bagaimana kabarnya? Saya harap kalian baik-baik saja. Bertemu lagi dengan saya Oktavia Ramadiani dan rekan saya Nisa Nurhaliza. Kami berdua akan menemani teman-teman semua memberikan informasi yang begitu penting. Tahu gak sih kita bakal ditemenin siapa malam ini? Siapa kan Nisa? Krunya itu orang yang aktif di organisasi. Wah, pasti teman-teman di rumah pasti penasaran kan? Kita lihat cerita berikut ini. Check it out. Laki-laki kelahiran Sukabumi yang kini tengah mengenyam pendidikan di bangku perkuliahan dengan jurusan teknik sipil ini kerap dipanggil Barkah. Aktif dalam berbagai macam organisasi, mulai dari organisasi yang disediakan oleh Universitas Nusa Putra maupun organisasi eksternal yang dapat menunjang rasa keingintahuannya. Inilah dia, Barkah Hariri. Gimana nih? Pasti pada udah penasaran banget kan? Bener banget ya, pasti penasaran. Kita langsung panggilin aja kali ya. Ini dia Barkah Hariri. Halo Bang. Malam. Malam. Silakan duduk Bang. Siap. Halo Bang, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah. Boleh nih Bang kita kenalan sama sahabat atau teman-teman cerita dunia mahasiswa ini. Kalau nggak salah, Bang Barkah ini adalah salah satu mahasiswa yang aktif di organisasi internal dan eksternal dan sempat menjadi ketua Mabim 2021 ya. Bener banget itu Bang. Yap. Dan salah satu penerima beasiswa 1000 anak negeri. Coba Bang diceritakan gitu kenapa Abang bisa termotivasi untuk menjadi ketua pelaksana Mabim 2021 dan juga menerima beasiswa 1000 anak negeri. Iya. Oke, awalnya mungkin saya ceritakan menerima beasiswa 2021 dulu ya. Iya. Baru kepada menjadi ketua pelaksana Mabim 2021. Nah, untuk misalnya menerima beasiswa untuk misalnya saya sendiri di kuliah di Nusa Putra, itu awalnya pendaftaran mengenai beasiswa 10 anak negeri yang tahun 2019. Nah, di situ saya lihat informasi, saya banyak cari informasinya dan ternyata ada yang kategori sesuai dengan saya, yaitu beasiswa OSIS. Karena dulu saya sebagai OSIS, saya daftar di sana dan ternyata lolos seleksi gitu. Nah, itu cerita singkat mengapa atau misalnya mengenai saya dapat beasiswa 2019. Nah, untuk misalnya mengenai pengen menjadi atau misalnya menjadi ketua pelaksana pada Mabim 2021 itu, karena bagi saya itu merupakan suatu tantangan bagi diri saya. Karena kita sebagai mahasiswa itu tidak hanya di akademik saja, tapi juga harus dengan organisasinya. Maka dari itu, dalam skala misalnya event-event kampus yang paling besar itu salah satunya di Mabim, dan itu menjadi ketertarikan bagi saya. Karena itu tantangan bagi diri saya gitu untuk terus up lebih lanjut lagi untuk misalnya saya berekspresi dengan style saya sendiri di akademik maupun non akademik. Itu sih. Wow, keren banget sih ya. Berarti abang ini benar-benar sibuk gitu ya di akademik dan non-akademiknya gitu ya. Mungkin ada tips dari abang untuk bagaimana sih menyediakan waktu dari kesibukan abang gitu, menyisihkan waktunya. Oke, untuk tips bagaimana membagi waktu antara akademik dan non-akademik atau misalnya organisasi, sebetulnya sih pertama kita kembali ke niat, kembali ke langkah kita. Kalau misalnya dalam dunia perkuliahan atau misalnya sekolah, kita misalnya kuliah, langkah pertama itu karena kita belajar kan? Belajar dong ya, karena kita mau belajar dalam misalnya akademik, mau itu pelajaran apa-apa gitu, karena kita mau belajar. Nah, di samping belajar, ada ketertarikan kita terhadap organisasi. Maka di situ ya otomatis ada memang keseriusan kita pada dua hal tersebut. Dan di situ skala prioritas kita dibutuhkan. Ketika memang misalnya waktunya itu dalam belajar, misalnya di kelas ataupun misalnya tugas, maka kerjakan dululah tugas ataupun misalnya kita masuk kelas. Adapun ketika waktu misalnya berorganisasi, sok berorganisasi gitu, dengan misalnya serius. Jadi bagi saya ya, antara akademik dan organisasi itu ada waktu yang berbeda. Misalnya di perkuliahan di kampus gitu, ada waktu kita ngampus, ada waktu kita berorganisasi. Ketika ngampus ya kita ngampus aja gitu, dengan semangat, dengan serius gitu. Dan ketika misalnya organisasi, ya organisasi saja.
Nah, kebanyakan permasalahan di dunia hal seperti ini itu ialah orang-orang yang bagi saya mereka kurang dalam hal skala prioritasnya. Jadi bukan kebutuhan, tapi mengandalkan keperluan. Saya perlu sukanya di organisasi, maka saya mengorbankan akademik. Saya misalnya perlunya itu di akademik, saya mengorbankan organisasi. Tapi sebetulnya kalau misalnya kita mengandalkan pada kebutuhan, dua-duanya dibutuhkan. Saya butuh akademik buat masa depan, maka saya ikuti perkuliahan. Terus saya misalnya butuh organisasi, maka saya pun ikut organisasi. Dua-duanya itu sebetulnya dibutuhkan gitu, untuk kedepannya, karena saling melengkapi satu sama lain. Jadi pertama itu kembali ke niat ke langkah kita. Setelah kita meresapi langkah kita itu, misalnya pertama kita belajar, kedua kita organisasi, maka dua hal tersebut itu diprioritaskan dan dibagi waktunya. Perlihatkanlah misalnya ataupun misalnya sapilah bahwa kebutuhan itu diutamakan dan dua-duanya dibutuhkan. Ketika dua-duanya kita merasa dibutuhkan, apapun yang terjadi, dua-duanya kita bisa membagi waktunya. Ini sama ini gitu. Jadi jangan sampai satu dibutuhkan, satu diperlukan, tapi dua-duanya dibutuhkan. Bagi saya itu. Berarti dua-duanya begitu penting buat? Ya, dua-duanya begitu penting karena saling melengkapi antara organisasi dan akademik sebetulnya. Keren banget ya, ini sebenarnya tips ini bisa ditiru oleh sahabat-sahabat atau teman-teman semua yang sedang menonton episode kali ini, bahwa kesimpulannya keduanya itu sangat penting dan berawal dari niat kita. Nah, betul banget, Ca. Gimana nih Bang, kalau misalnya alasan Abang masuk ke Nusa Putra ini dan kayak ngambil jurusan teknik sipil itu alasan apa? Oke, untuk misalnya ke Nusa Putra itu karena saya cinta Sukabumi. Cinta Sukabumi. Asli orang Sukabumi. Jadi saya itu kan lahir di Sukabumi. Iya. Maka saya akan gaungkan hal-hal yang ada di Sukabumi, salah satunya kampusnya. Dan kampus yang ada di Sukabumi ya salah satunya Nusa Putra. Dan bagi saya Nusa Putra adalah kampus salah satu terbaik di Sukabumi ini. Makanya saya masuk ke Nusa Putra karena saya mencintai Sukabumi. Saya ingin mengekspor tentang Sukabumi, salah satunya kampusnya gitu. Saya ingin membesarkan nama-nama kampus, salah satunya kampus yang saya masuki gitu, ya Nusa Putra ini. Terus yang kedua, kenapa saya ke teknik sipil? Itu lebih kepada apa yang saya suka dan saya melihat prospek kerja. Nah, kalau misalnya apa yang saya suka, dulu itu kan saya basicnya IPA, anak IPA. Nah, di sipil itu ada hitungan. Dan saya mencari otomatis jurusan yang ada hitungannya mana dan menemukan di sebelah itu ada teknik sipil. Itu ada korelasinya gitu, seperti Mektek dan sebagainya. Nah, dilihat juga prospek kerja ke depannya teknik sipil itu seperti apa. Ternyata prospek kerja sipil itu banyak, luas, sama bumi ini masih ada, itu pembangunan masih akan terus berlanjut gitu. Mau itu misalnya lahan baru ataupun misalnya memperbaiki bangunan-bangunan yang ada. Maka dari itu saya memilih teknik sipil. Lihat dari apa yang saya suka dan bagaimana prospek kerjanya. Itu. Jawaban Abang cukup memotivasi untuk kita dan teman-teman ya. Iya. Menurut Abang nih Bang, kenapa sih Abang itu harus aktif di organisasi yang internal maupun yang di eksternal? Oke. Kenapa sih Bang? Berorganisasi itu kan juga belajar. Iya. Belajar bagaimana kita shopping, belajar bagaimana kita mengatur emosional gitu. Iya. Itu bagi saya adanya di organisasi. Nah, organisasi itu maupun internal dan eksternal itu bagi saya ada spesifikasi khusus atau ada misalnya kualitas khusus, ada hal lebih yang memang satu sama lain yang saling melengkapi. Misal di internal itu lebih kepada hubungan kita di internal, bagaimana kita mengenal ruang lingkup internal gitu. Dan otomatis permasalahan-permasalahannya pun itu timbul dari internal bagaimana gitu. Dan otomatis ketika memang kita masuk ke internal, kita akan paham bagaimana di internal seperti apa, bagaimana misalnya medan permasalahan dan sebagainya, bagaimana progres internal itu, sama misalnya di kampus, kalau cakupannya kampus itu seperti apa. Untuk eksternal itu lebih kepada bagaimana kita mengenal dunia luar, pemetaan misalnya peta dunia luar kayak gimana gitu. Karena di situ otomatis kita berhubungan dengan banyak ruang lingkup juga. Kalau misalnya di eksternal itu, otomatis dua-dua ini bagi saya diperlukan juga buat kedepannya saling melengkapi. Jadi tidak hanya di internal, karena ada ilmu lain juga yang di luar itu. Saya mencari ilmu di dalam dan saya sambut ilmu yang di luar. Makanya internal dan eksternal saya ikutin dua-duanya gitu. Berarti kedua-duanya itu menimbulkan ilmu yang cukup baik gitu. Iya. Karena memang ilmu itu kan dibutuhkan dan ilmu itu kalau misalnya kita mencari sesuai dengan misalnya passion kita itu baik gitu. Dan otomatis karena tersebut saya mencari di internal maupun di eksternal.
Bang Barka ini semester berapa ya? Nah, kalau saya ini sebenarnya sih emang sebenarnya ya Iya. semester 5. Semester 5. Berarti lagi Sibuk-sibuk lagi ya? sibuk ya, mau fokus ke Ya, kuliah ataupun skripsi ya. skripsi, PKL, magang. Gimana sih tantangan abang, kan pasti kayak organisasi eksternal dan internal gitu kan abang ikut gitu kan. Terus sedangkan udah mulai semester 5 itu kan kayak udah pasti mulai Sibuk itu gitu. gimana sih Gimana tantangannya, cara menghadapi tantangannya itu kayak gimana? Tantangan terbesar sih ketika memang menghadapi sesuatu itu adalah pertama mengalahkan rasa ego kita, mengalahkan rasa malas itu tantangan terbesarnya bagi saya. Dan kedua itu lebih kepada tantangannya berjuang, berkorban. Karena kan ketika memang sibuk-sibuknya kita otomatis mengorbankan waktu, tenaga, bahkan sampai materi. Ketika semasa sibuk-sibuknya di akademik atau misalnya di organisasi, ataupun misalnya memang kewajiban seperti magang, KPN dan sebagainya, itu tantangan terbesarnya ialah mengalahkan ego kita, misalnya nggak mau malas, ego kita misalnya mau berjuang, mau mengorbankan apa yang kita punya gitu. Itu adalah tantangan terbesarnya. Nah, membagi waktunya itu kembali kepada kebutuhan. Saya butuh akademik saya karena itu menjadi hal utama bagi masa depan saya. Dalam hal misalnya kerja, saya otomatis butuh ilmu gitu. Dan ketika memang berorganisasi, saya butuh relasi. Saya butuh misalnya pemikiran saya semakin dewasa karena dihadapkan dengan masalah ataupun misalnya hal-hal yang ada di organisasi. Otomatis ketika butuh dua-duanya, maka prioritas atau skala prioritas itu disesuaikan. Ketika ini saya kerja ini dulu, ketika ini saya kerja ini dulu gitu. Tapi memang tantangan terbesarnya adalah mengalahkan ego kemalasan. Gitu. Pertanyaan terakhir buat abang. Apa tuh? Jawab jujur ya. Abang punya someone? Someone? Apa tuh someone? Orang spesial? Orang spesial ada. Orang tua, orang spesial. Lebih dari itu? Lebih dari itu maksudnya pasangan mungkin ya? Iya, pasangan. Pasangan sih belum menemukan. Dan belum berpasangan juga. Bisa dipromosikan. Tapi orang spesial yang dipilih untuk masa depan mungkin insya Allah ada. Ada. Wow. Rahasia, bisa rahasia. Oh, masih rahasia ilahi itu. Oh, rahasia ilahi. Aduh. Karena kita udah serius banget ya dari tadi ya. Aku punya 2 hal yang harus abang pilih. Siap. Tapi abang nggak boleh pikir dulu, nggak boleh mikir dulu gitu. Jadi Tidak kayak langsung. harus dengan spontan apa yang di Dari antara pilihan itu spontan aja gitu apa yang Jawabnya. ada Oke, siap. di pikiran abang. Bisa dicontohkan nggak? Contohnya tuh kayak misal apa? Ini ada air aqua, ada air mineral. Abang mau pilih aqua apa air mineral? Cepat. Oh, oke, siap. Nah, kayak gitu cepet jadinya. Yang pertama ada organisasi atau akademik. Akademik. Waktu uang banyak tapi sedih atau sibuk banget tapi bahagia? Sibuk banget tapi bahagia. Mending dikasih uang 1 miliar atau cuma 1.000 tapi berlipat selama 30 hari. 1.000 berlipat 30 hari. Pacar atau teman? Pacar. Jadi ketua umum atau ketua pelaksana? Ketua umum. Oke, keren jawaban kuisnya. Oke bang, nih mungkin dari pertanyaan-pertanyaan yang udah kita kasih tadi ke abang, abang mungkin punya kata-kata motivasi buat teman-teman juga yang ada di sini maupun yang di luar sini gitu. Bisa. Oke, kata-kata dari saya ialah kesuksesan akan Anda dapatkan jika Anda menang berperang melawan waktu. Itu dari saya. Ya, kesuksesan akan didapatkan kalau misalnya Anda menang berperang melawan waktu. Itu sih. Singkat, padat, jelas. Wow, bagus banget ya belajar dari pengalaman Bang Barkah ini. Beliau bisa menyeimbangkan waktu non akademik baik akademik ini. Jadi kedua itu jadi setara walaupun kesibukannya itu terus menguras energi. Tapi ini akan jadi buah kedepannya. Jadi apa yang akan kita tuai di masa depan dan tetap semangat dan lakukan apa yang kita suka. Sayang sekali kita telah berada di penghujung acara. Terima kasih kepada Bang Barkah yang telah berkenan hadir meluangkan waktu untuk datang ke studio.
Stay tune di Cerita Dunia Mahasiswa. Jangan lupa follow Instagram Jurnalis Nuansa dan subscribe channel Jurnalis Nuansa Media. Nyalakan loncengnya dan jangan lupa follow Instagram Bang Barkah. Bisa disebutkan? KKM19. Oke. Semua orang bisa menjadi apa yang diinginkan dan semua orang bisa mengatur mimpinya masing-masing. Saya Octavia Ramadiani dan rekan saya Dan saya Nisana Haliza serta rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.